Jadi kita itu malah disuruh untuk berdiri itu menghormati, Pak. Nggih pripun, Pak? Nggih. Jadi nggih, jadi nek dalam konteks umumnya nggih, Pak. Niki kan tadi kan dari hadis ini kan ngoten. Orang Yahudi ketika meninggal Rasulullah berdiri, ketika ada jenazah lewat cuma berdiri, tidak sampai ke kuburan, nggih. Karena beda, jadi hanya berdiri menghormat. Nah, sing kula baca hadis dari Mu'ad bin Handhalah wau, kemiripannya di sini, kalau kita mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, diusahakan kita berdiri, nggih. Nah, tadi fakumu berdirilah. Suruh berdiri, ya menghormati tadi loh, Pak. Nah, kalau ternyata kok beda agama, tidak harus sampai ke kuburan, ngoten. Tapi kalau bener-bener tetangga orangnya baik, ya ngantar toh nggak apa-apa kan? Nggih, kan nggak apa-apa cuma ngantar. Ya yang tidak bisa kan mendoakan karena beda keimanan, keyakinan. Makanya di dalam Al-Quran itu orang yang meninggalnya lama, yang meninggalnya belakangan, selama sama-sama bawa iman, kalau kita mendoakan nyampe. Yang tidak bisa itu adalah ketika beda iman atau keyakinan. Nah, selanjutnya sambil menunggu ada yang tanya, monggo. Wan Buraita bin Hasib Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburilah. Ini masalah ziarahnya. Ada semua loh, Pak, di kitab Bulughul Maram itu lengkap. Wong yang diambil ini juga banyak yang perawi Bukhari Muslim, bukan hanya itu aja, malah dari Abu Dawud, Nasai ada semua. Jadi ini jenengan mboten sempat beli sing Bukhari Muslim yang Bukhari itu 3 jilid. Pripun? Nggih, monggo. Nggih. Iya. Niki dulu sudah ada yang tanya pas 5 waktu yang dilarang untuk sholat sunnah yang dimakruhkan. Ada yang bilang kalau bisa ditinggalkan, dihindari. Ngoten nggih? Kan ngoten. Terus kayaknya dulu ada yang tanya, kenapa kok mau menguburkan jenazah itu harus diadani? Itu tidak ada perintahnya, tidak ada hadisnya memang. Nggih. Mboten harus, Pak. Sebagian wilayah ada yang pakai adzan itu napak tilas bahwa ketika manusia lahir itu diadzani gitu. Jadi jangan sampai memperdebatkan diadzani dan tidak diadzani, tidak sampai dosa atau salah. Sama-sama tidak masalah. Diadzani nggih langkung sae. Ngoten nggih? Diadzani. Setelah diiringkan menghadap ke mana? Ke barat. Jadi pipinya ini harus terbuka. Pipi yang sebelah sini. Jenengan mboten ngertos rahasianya. Kenapa ikatnya itu harus dilepas terus pipinya harus ditempelkan ke tanah? Napa ceritanya? Ini sudah dibuktikan ada yang lupa tidak dilepas. Terus yang bagian pipi ini tidak nempel. Suatu saat makamnya itu yang dilalam ambrol, nggih. Sama perbandingan dengan orang yang ketika dimakamkan niku dibuka pipinya. Kenapa pipinya ini harus ditempelkan tanah? Nggih, biasanya pakai ganjelan nggih. Niku, ya tentu tujuannya niku, Pak, biar cepat membusuk. Kan sama-sama membusuk satunya, tapi tidak secepat membusuknya yang pas pipinya ini dibuka. Makanya dikasih ganjelan tanah kan nyambung. Sehingga kalau ada orang yang meninggal, bagaimana hukumnya, Pak, di makam yang tingkat? Ini kan lama-lama ini makam ini kurang, Pak. Karena apa? Sekali orang lahir pasti meninggal. Kan ngoten. Nah, rata-rata rumah tanah-tanah sudah dipakai perumahan. Akhirnya lama-kelamaan 10 tahun kemudian nanti tanah itu menjadi mahal.
ketika beli untuk tanah makam. Solusinya bagaimana hukumnya? Liang lahat itu isinya 2 sampai 3, ngoten. Bisa setelah liang lahat yang kedua itu ya biasanya ini sudah ada kok Pak di beberapa wilayah dikasih cor, nggih, cor nggih cor niku lho. Kotak. Tapi setelah cor harus diuruk tanah separuh. Sing kira-kira tanah separuh ini nyambung nang tanah dinding. Maksudnya tanah bagian pinggir. Jadi ini bisa cepat membusuk karena masih menyambung dengan tanah. Sama tingkat ketiga juga boleh. Lu ngoten niku lho Pak, sudah dibahas di kitab-kitab para ulama salafus soleh 500 tahun yang lalu. Sehingga bisa-bisa nanti orang meninggal itu disamakan pada zaman 600 tahun yang lalu. Bukan pada zaman haji sing naik kapal niku lho Pak. Naik haji naik kapal berapa bulan? 3 bulan. Makanya berangkat haji tahun riyin mboten budal haji pamite sedo. Ya saking suwene perjalanan, 1 bulan di laut, 1 bulan lagi perjalanan pulang di laut. Sampai ada orang yang meninggal di kapal. Hukumnya gimana? Masa kita nyari daratan? Enggak. Boleh dimakamkan di laut. Cara nih digendoli besi. Makanya kapal tahun abad 17-18 ini sudah ada artikel pernah saya baca. Kenapa di kapal-kapal itu membawa besi bundar-bundar atau kotak untuk gendoli mayit nih enten sing meninggal di tengah laut, digendoli kan cepet ambles. Ngoten. Jangan-jangan besok itu lama-kelamaan kalau dipakai perumahan terus kan untuk makam nggak ada. Malah ada berapa tahun nanti boleh dibongkar atau ditindih. Makanya kuburan yang pertama biasanya agak dalam, semakin dalam biayanya semakin mahal. Nah, makanya boleh. Jadi setelah ditutupi liang lahat, terutama biasanya suami istri. Sing pertama dulu yang meninggal siapa? Boleh pesen. Setelah itu dikasih beton, cor. Nah, baru dikasih tanah. Ya kira-kira 10 cm ngoten, diuruk. Setelah itu diuruk semua. Jadi suatu saat nih bongkar, nggak sampai tembus ke dalam. Ngoten. Nah, niku caranya. Pokoknya dinding yang terbuat dari tanah ini harus diuruk. Nah, diuruk. Cor tadi diuruk dengan tanah sekitar 10 atau 15 cm tingginya, disambungkan ke samping kanan kiri liang, nanti menyatu. Tujuannya itu Pak, nggih, sampai gitu panjangnya jawabnya. Jadi adzan niku mboten masalah. Di daerah Sleman nggih cek wonten Pak. Memang kula niku lami di daerah Sleman. Daerah pundi niku Kejayaan bareng enten sik diadzani. Diadzani mboten napa, mboten diadzani nggih mboten napa. Tapi jangan sampai menyalahkan yang diadzani. Nggih. Memang secara teks mboten enten hadis sih. Mboten. Niku hanya napak tilas siklus kebalikan manusia ketika lahir. Kalimat yang dikumandangkan adalah adzan. Ampun nggih niki. Nah niki ngeten Pak. Mun isa nggih kok cepet banget.